Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 2008260197. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi terkait mind map yang telah saya buat yang merupakan tugas dari blog Crash Program CMH. Nah, langsung saja kita mulai membahas tentang siklus sel. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu, siklus sel itu dia merupakan masa pergantian dari fase sel ke kehidupannya. Jadi pada siklus sel ini dia ada beberapa tahapan, yaitu dia ada 2 tahapan. Yang pertama ada interfase, yang kedua itu ada fase mitosis. Pada fase interfase itu dia ada beberapa fase lagi yang terbagi. Yang pertama itu ada fase G1, kemudian ada fase S, kemudian ada fase G2. Sedangkan pada mitosis dia melalui 4 fase. Yang pertama itu ada fase profase, yang kedua ada fase prometafase, kemudian ada fase metafase, kemudian ada fase anafase, selanjutnya ada fase telofase, dan terakhir itu ada fase sitokinesis. Nah, langsung aja kita membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu kita akan membahas fase interfase. Nah, pada fase interfase itu dia yang pertama itu kan ada fase pertumbuhan primer yang disingkat dengan fase G1. Nah, sel yang baru terbentuk itu dia nanti akan mengalami pertumbuhan pada tahap pertama. Nah, pada fase ini sel-selnya dia belum mengadakan replikasi DNA, yang dimana dia masih bersifat 2N ataupun diploid. Sementara organel-organel yang ada di dalam sel itu seperti mitokondria, RE atau retikulum endoplasma, kemudian kompleks Golgi dan organel lainnya, dia akan memperbanyak diri, gunanya itu untuk memperpanjang ataupun menunjang kehidupan si sel ini. Nah, selanjutnya masuk ke fase S, yang mana termasuk ke fase sintesis, yang di situ dia sel akan melakukan sintesis mater genetik. Nah, mater genetik ini adalah bahan-bahan yang akan diwariskan kepada keturunannya, yaitu DNA. Nah, DNA dalam inti sel itu dia nanti akan mengalami replikasi ataupun penggandaan jumlah salinan. Nah, jadi pada fase sintesis ini ataupun penyusunan dia nanti akan menghasilkan 2 salinan DNA. Yang ketiga masuk ke fase pertumbuhan sekunder ataupun G2. Nah, setelah DNA sudah mengalami replikasi, pada fase ini kan dia merupakan fase pertumbuhan sekunder, yang itu G2. Nah, nanti sel ini akan memperbanyak organel-organel yang dimilikinya. Bertujuan untuk organel-organel ini akan mendapatkan warisan ataupun diwariskan kepada sel-sel turunannya. Nah, pada fase ini juga replikasi DNA telah selesai dilakukan dan sel ini akan bersiap-siap mengadakan pembelahan secara mitosis. Selain itu juga inti sel ataupun nukleusnya dia telah terbentuk dengan jelas dan terbungkus di membran intinya. Pada G2, inti sel dia mempunyai satu ataupun lebih nukleus ataupun membran inti sel. Nah, di luar inti terdapat 2 sentrosom yang terbentuk oleh replikasi sentrosom pada tahap sebelumnya. Nah, sentrosom ini nanti akan mengalami perpanjangan, dia akan menyebar secara radial yang disebut dengan aster ataupun bintang. Pada sentrosom, dia juga terdapat sepasang sentriol yang dimana berfungsi untuk menentukan apakah orientasi pembelahan sel. Walaupun kromosom ini telah diduplikasi pada fase S, tetapi pada fase G2 kromosom ini belum dapat kita bedakan secara individual karena dia masih berupa benang-benang yang kromatin. Kemudian di akhir fase ini, telah melewati ketiga tahapan interfase, sel ini dia telah siap menjalani pembelahan secara mitosis. Seperti pada fase interfase, kemudian pembelahan mitosis juga terdiri dari beberapa fase yang akan kita jelaskan. Nah, yang pertama fase mitosis ataupun yang disingkat dengan fase M. Dia itu kurang lebih terjadi selama 1 jam. Tahapannya itu yang pertama kita masuk ke tahapan yang profase. Nah, pada tahapan profase ini dia merupakan terjadi kondensasi kromosom. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Kemudian yang kedua itu ada prometafase. Pada fase ini inti sel itu dia terlarut dari kromosom yang mengandung 2 kromatid mulai berimigrasi menuju bidang yang ekuatorial. Kemudian yang ketiga itu ada metafase. Nah, pada metafase ini dia terjadi kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial. Kemudian pada anafase. Nah,
pada anafase ini tiap sentromer dia mulai terpisah ataupun terurai, dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom ini dia tertarik menuju ke kutubnya. Telofase itu kemudian pada telofase. Nah, kromosom pada tiap kutub ini dia mulai mengalami dekondensasi, yang dimana diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma terbelah mulai membelah. Kemudian yang terakhir itu ada fase sitokinesis. Nah, pada fase sitokinesis ini pembelahan sitoplasma terjadi secara sempurna dan dia akan menghasilkan dua sel anak yang sangat identik. Kemudian di sini juga terdapat checkpoint di mana sel memiliki mekanisme kontrol, yaitu pada checkpoint ini. Nah, tempat ini dia akan memeriksa kejadian-kejadian penting itu seperti tempat terjadinya pertumbuhan sel, kemudian terjadinya sintesis DNA dan lain-lainnya. Nah, lokasi terjadinya checkpoint ini itu dia biasa pada perbatasan fase growth 1 ataupun G1 atau sintesis. Jadi di perbatasan antara G1 sama fase S. Kemudian bisa juga di intrafase S dan juga bisa terjadi di perbatasan fase G2 dan M. Kemudian bisa aja terjadi di mitosis. Jadi lokasi checkpoint itu terjadi di 3 tempat. Yang pertama itu ada di perbatasan fase G1S, kemudian di interfase S, yang ketiga itu di perbatasan fase G2 atau M, dan yang terakhir itu di mitosis. Kemudian gerakan checkpoint ini dia akan diatur oleh siklin dan CDK. Kemudian inhibisi oleh CDK inhibitor. Baiklah, di sini terdapat referensi yang saya gunakan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya mengambil referensi dari textbook dan juga beberapa jurnal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.